Selamat sore ibu-ibu sekalian, selamat kita bertemu kembali di dalam persekutuan PWK pada sore hari ini. Walaupun hanya melalui online, kita akan bersekutu bersama-sama. Ibu-ibu sekalian, mari kita sama-sama memuji Tuhan di dalam pujian besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang beri aku selamat. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sekali lagi ibu-ibu kita nyanyikan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang beri aku selamat. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ibu-ibu sekalian, mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa, karena begitu besar anugerah-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami. Walaupun keadaan yang begitu sulit dan Tuhan banyak permasalahan, pergumulan di dalam hidup ini, tetapi Engkau selalu melimpahkan berkat-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami masing-masing. Tuhan tolong kami, Tuhan ampuni Tuhan segala dosa dan salah kami Tuhan. Engkau Tuhan selalu memimpin dan memelihara kami sampai saat ini. Walaupun kami tidak bisa bertemu muka dengan muka. Sudah hampir setahun kami tidak bisa berkumpul bersama-sama dengan ibu-ibu sekalian. Tetapi Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu melalui persekutuan kami melalui online ini. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu.
Kiranya Engkau sucikan hati dan pikiran kami, supaya firman yang Engkau taburkan melalui hamba-Mu dapat memberikan kekuatan di dalam iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu karena begitu besar kasih-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Ibu-ibu sekalian, kita akan memuji Tuhan kembali di dalam puji-pujian ya Tuhanku. Mungkin di buku tidak ada, tapi ibu-ibu sekalian pasti bisa untuk memuji Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ibu-ibu sekalian, kita akan persiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini yang akan dibawakan oleh Pendeta Chandra Udayana. Kami persilakan. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama berkumpul untuk bersekutu, untuk memuji Tuhan, dan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan waktu di mana kami bersama-sama akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami, supaya melalui firman Tuhan yang akan kami baca bersama-sama, sekali lagi kami boleh dikuatkan, sekali lagi kami boleh diteguhkan iman kami, dan sekali lagi kami boleh dihiburkan. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk menguraikan firman bagi setiap kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, hari ini saya mengajak kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Injil Matius pasal yang ke-16, ayat 21 sampai dengan ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya
bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaan." Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kali kita menonton film, apapun jenis filmnya, saya yakin kita semua tidak menyukai apabila pemeran utama dari film itu harus mati. Saya yakin kita semua akan menjadi gemas, kita semua akan menjadi marah ketika apa? Orang yang menjadi tokoh utama di dalam sebuah film itu harus mengakhiri hidupnya dengan tragis, harus mengakhiri hidupnya dengan menderita. Sehingga lawan yang berusaha untuk membunuh dia, mengejar dia, menyakiti dia, itu berakhir dengan kemenangan. Saya yakin kita semua suka dengan film yang dimana tokoh utamanya itu mengalami kemenangan demi kemenangan, mengalami keberhasilan. Oke lah, mungkin pertama-tama dia menderita, dia mengalami siksaan, tetapi kita semua suka dengan film yang happy ending. Tokoh utamanya mengalami kemenangan, kebahagiaan, dan keberhasilan. Tetapi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak semua kisah di dalam kehidupan kita itu berakhir dengan bahagia, bukan? Ada cerita-cerita, bagian-bagian tertentu dari kehidupan mungkin orang-orang yang kita kenal itu harus berakhir dengan sebuah kisah yang tragis. Harus berakhir dengan sebuah kisah yang tidak baik. Harus berakhir dengan sebuah kisah yang menyatakan kekalahan dari sang tokoh utama. Tetapi kita harus yakin, sekalipun kita itu melihat tokoh utama itu mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan, ada sebuah agenda yang telah dipersiapkan oleh sang penulis sutradara itu ketika membuat naskah dan film itu. Saya yakin sutradara mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Sutradara itu sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Dan kita sebagai orang yang tidak mengetahui, maka kita tidak bisa mengatakan itu tidak baik. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar di dalam peringatan minggu-minggu sengsara ini, kita diingatkan akan penderitaan, akan pemberitaan pertama tentang penderitaan itu. Ketika kita membaca bagian ini, kita mendapatkan bahwa perikop kita
itu diletakkan setelah pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Murid-murid yang sudah lama mengikut Yesus ketika ditanya, menurut engkau, menurut kamu, siapakah aku? Dia berkata, ada orang yang mengatakan Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan Yesus itu adalah Elia. Ada yang mengatakan Yesus itu adalah salah satu nabi. Orang banyak mengatakan seperti itu. Tetapi Yesus tidak menginginkan jawaban orang banyak itu. Yesus menginginkan jawaban dari murid secara pribadi. Menurut kamu, siapakah? Lalu Petrus dengan pertolongan dari Allah dengan tegas mengatakan bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sebuah pernyataan yang tepat, sebuah pernyataan yang memberikan sebuah harapan yang besar bagi bangsa Israel pada waktu itu. Karena Mesias ini adalah seseorang yang telah dinubuatkan sejak lama. Dan kedatangannya telah dinanti-nanti. Dan sekarang Mesias itu hadir. Oleh karena itu, ketika dikatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka saya yakin para murid itu memiliki harapan yang besar. Seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul. Ketika Yesus akan naik ke surga dan Roh Kudus akan dicurahkan, para murid masih tidak mengerti apa misi dari Mesias itu. Mereka menanyakan, kapan pemulihan ini terjadi? Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mereka mempunyai harapan bahwa Mesias yang mereka percayai itu adalah seseorang yang membawa kebebasan, seseorang yang mampu membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Seseorang yang memberikan sebuah harapan dan melepaskan mereka. Tetapi ternyata misi Yesus bukanlah itu. Dan ini dinyatakan dengan tegas di dalam bagian yang kita baca. Dikatakan bahwa Yesus harus pergi ke Yerusalem. Apa yang dia alami di sana? Ia menanggung banyak penderitaan dari para tua-tua, imam-imam, ahli Taurat, dibunuh, bahkan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tentu saja berita ini tidak bisa masuk di dalam pemikiran Petrus yang baru saja mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tidak mungkin engkau akan mengalami penderitaan. Tidak mungkin engkau akan mengalami penganiayaan. Tetapi engkau harus tetap hidup. Untuk apa? Untuk membebaskan kami, untuk membebaskan bangsa ini dari tangan penjajahan. Oh, Bapak Ibu, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Rupanya apa yang disampaikan oleh Petrus ini tidak sesuai dengan agenda Allah. Dan dikatakan bahwa Petrus ditunggangi oleh iblis. Sehingga Yesus mengatakan, nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan oleh manusia. Mesias yang kita percaya, Yesus yang kita percaya itu datang ke dalam dunia bukan untuk membawa kemenangan secara jasmani, tetapi dia membawa misi dari Allah untuk membebaskan kita, untuk membayar lunas hutang kita. Hutang apa? Hutang dosa kita. Dia datang ke dalam dunia untuk menyelesaikan masalah dosa itu. Dia datang ke dalam dunia untuk naik ke atas kayu salib dan menyelesaikan tuntutan murka Allah itu. Dan itu harus diawali dengan penderitaan demi penderitaan dari para imam, tua-tua, dan ahli-ahli Taurat. Itulah yang harus dialami oleh Mesias itu. Bukan hanya itu. Ketika dia mati, Yesus tidak berakhir di dalam kubur, tetapi dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan yang perlu kita pikirkan pada sore hari ini adalah, menurut ibu-ibu, siapakah Yesus itu? Apakah dia adalah
orang hanya sekedar pribadi yang menjawab doa-doa kita? Apakah dia hanya sekedar pribadi yang memberkati dan memberikan berkat kepada kita semata-mata? Pengenalan kita terhadap Yesus itu sangat diperlukan. Dan hari ini ketika kita memasuki masa-masa prapaskah, maka kita harus kembali mengingat siapa pribadi Yesus itu. Dia adalah Mesias, dia adalah anak Allah yang diutus oleh Allah untuk datang ke dalam dunia, menebus dosa umat manusia, dan menyelesaikan semua hukuman atas manusia itu dengan mati di atas kayu salib. Bukan hanya itu, kedatangan Yesus melalui misinya yang diselesaikan di atas kayu salib memberikan pengharapan kepada kita di masa yang akan datang, karena dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Siapakah Yesus bagi ibu-ibu? Siapakah Yesus bagi saya? Siapakah Yesus bagi kita? Apakah pemahaman kita sudah benar? Apakah iman kita sudah benar-benar mengenal siapakah Yesus itu? Pengenalan yang benar akan menolong kita untuk memiliki sikap hidup yang benar, untuk menolong kita memiliki pengharapan yang benar di dalam Yesus. Ketika kita memahami Yesus dengan salah, maka kita mempunyai pengharapan yang salah. Dan kita akan hidup di dalam pengharapan yang salah itu. Sehingga apa? Kita terus-terusan menganggap Yesus seperti ini. Dan ketika Yesus tidak seperti yang kita bayangkan, kita akan kecewa dan meninggalkan Yesus. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita coba ingat-ingat lagi. Menurut kita, siapakah Yesus itu? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berbicara mengenai masa prapaskah, maka kita diingatkan kembali mengenai panggilan kita. Panggilan kita adalah sebagai murid. Di dalam ayat 24 dikatakan apa? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Siapakah murid itu? Murid itu adalah seseorang yang telah dipanggil oleh Yesus. Seseorang yang mengikuti ke Yesus dari satu langkah demi satu langkah. Seseorang yang menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Ketika kita menjadi murid Yesus, pertanyaannya adalah, apa yang akan kita harapkan? Ya, saya yakin ketika kita itu punya kenalan orang yang terkenal, orang yang kaya, orang yang mempunyai jabatan, dan ketika kita itu berada di dalam sebuah pertemuan, kita akan dengan bangga menceritakan orang itu. Kenapa? Karena ya orang itu punya kekuasaan, orang itu punya kekayaan, orang itu punya jabatan. Sehingga kita tidak segan-segan, oh aku itu lo kenal sama orang ini, aku pernah diajak makan oleh orang ini, bahkan aku pernah tidur di rumah orang ini. Bangga bukan? Kalau kita melihat seorang murid, kebanggaannya apa? Seorang murid kebanggaannya adalah mengikuti sang guru, mengikuti teladan hidup sang guru. Dan itu adalah panggilan kita sebagai murid Kristus. Dikatakan kalau memang benar kita ini adalah murid Kristus, maka kita harus menyangkal diri kita. Kita harus memikul salib dan mengikuti Dia sampai seumur hidup kita. Kita tidak menyayangkan diri kita sendiri. Kita membiarkan diri kita dipakai oleh Tuhan dan hidup bagi Dia. Kalau saja guru kita sudah menderita bagi kita, guru kita menjalani penderitaan yang cukup hebat, masakan kita, murid-murid Yesus, mau hidup dengan nyaman? Saya tidak tahu
Apa harapan ibu-ibu ketika mengatakan bahwa aku ini murid Kristus? Apa harapan dari setiap kita ketika kita percaya kepada Kristus? Ada orang yang berharap ketika mengikut Kristus, dia disembuhkan dari sakit penyakitnya. Tidak salah. Tetapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah kita menjadi murid Kristus yang juga menderita bagi Kristus. Itu adalah panggilan utama kita sebagai murid Kristus. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menderita bagi Kristus, kita mengikuti teladan Kristus, maka kita juga akan menerima kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada kehormatan tanpa penyangkalan diri. Kalau kita mau kemuliaan, kita harus meneladani guru kita. Dan ini yang akan disampaikan ketika kita membaca Yesus dimuliakan di atas gunung. Sebagai murid Kristus, kita harus mau berkorban. Kita harus mau rela membaktikan diri kita untuk melayani Tuhan. Sebagai murid Kristus, kita harus benar-benar menyerahkan diri kita bagi pekerjaan Tuhan. Sebagai murid Kristus, kita tidak menyayangkan nyawa kita. Karena guru kita, juru selamat kita, Yesus Kristus, telah memberikan teladan itu dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan hidup kita saat ini? Sudahkah kita menyangkal diri? Sudahkah kita memikul salib? Sudahkah kita benar-benar mengikut Tuhan? Melalui momen Minggu Prapaskah ini, kita diingatkan sekali lagi bahwa panggilan kita sebagai murid tidak jauh dari panggilan guru kita, juru selamat kita, penebus kita Yesus Kristus, yaitu apa? Untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Dunia mengajarkan kepada kita, jauhilah penderitaan. Dunia mengajarkan kepada kita, carilah kebahagiaan. Dapatkan kebahagiaan itu, tolaklah penderitaan. Tetapi jalan mengikut Yesus tidak seperti demikian. Engkau mau kemuliaan, engkau mau kehormatan, maka ikutlah Yesus, ikutlah jalan yang telah Dia tempuh, yaitu apa? Jalan penderitaan. Jangan pernah kita mimpi kita mau kemuliaan, tapi kita tidak mau mengikuti jalan Yesus. Itu kemuliaan versi dunia. Dunia mengajarkan kemuliaan itu bisa dibeli, tetapi Alkitab mengajarkan kemuliaan itu didapatkan dengan cara kita mengikuti teladan guru kita. Kita hidup di dalam Dia. Kita hidup dan menyerahkan diri kita untuk mengikuti Dia, menyangkal diri kita, dan memikul salib kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari di momen Prapaskah ini kita sekali lagi mengikuti teladan dari guru kita. Kita mau menyangkal diri, kita mau memikul salib, dan kita mau sekali lagi menyerahkan diri kita untuk mengikuti Dia. Mungkin kita telah gagal, mungkin kita telah mendukakan hati Tuhan. Inilah momennya untuk membaharui tekad kita di dalam mengikut Dia. Inilah kesempatan kita untuk kembali mengenal identitas kita sebagai murid. Kalau dulu aku mencari kesenangan dunia, sekarang aku mau Tuhan memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Engkau. Kalau dulu aku maunya kenyamanan, sekarang aku mau jalan salib itu. Aku mau meneladani Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamatku.
Kita tidak tahu kapan dunia ini akan berakhir. Dan kita tidak akan pernah tahu kesempatan itu akan datang kembali atau tidak. Tetapi ketika firman Tuhan telah disampaikan, biarlah kita mengambil kesempatan itu. Biarlah kita boleh kembali mengoreksi diri kita. Boleh kembali melihat diri kita. Siapakah kita di hadapan Kristus? Sudahkah kita menjadi murid-muridnya yang menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia? Maukah ibu-ibu menjadi murid Kristus? Maukah ibu-ibu menjadi murid Kristus yang bukan sekedar murid Kristus, tetapi murid Kristus yang meneladani Yesus Kristus sendiri? Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk benar-benar menjadi murid Kristus yang berkenan, yang memiliki teladan hidup yang baik, dan mengikuti teladan hidup dari Yesus Kristus, Guru kita, Juru Selamat kita, dan Penebus kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang sekali lagi mengingatkan siapakah Tuhan yang kami kenal dan kami percayai. Bahwa melalui firman ini kami diingatkan bahwa Engkau adalah Mesias yang datang menjalankan misi Allah. Dan menjalankan misi Allah itu harus diawali dan diikuti dengan rangkaian penderitaan. Selain itu ya Tuhan, kami juga diingatkan bahwa kami adalah murid-murid Kristus. Murid yang dipanggil untuk hidup bagi Dia, murid yang dipanggil untuk hidup mengikuti teladan guru kami, yaitu Yesus Kristus. Murid yang dipanggil untuk menderita bagi Dia. Murid yang dipanggil untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus sampai seumur hidup kami. Tuhan, tolong kami di masa-masa yang sulit seperti ini, di masa-masa pandemi ini, kami boleh benar-benar mengikut Engkau. Kami tidak tahu kesempatan itu akan hilang kapan ya Tuhan. Tetapi ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memikirkan kembali siapa diri kami, dan kami harus segera bertobat dan kembali, biarlah kami boleh menggunakan kesempatan itu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami. Suara hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi biarlah Allah Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan setiap kami. Dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian, firman yang telah dibawakan oleh hambanya Pendeta Chandra Udayana, biar itu memberikan kekuatan di dalam hidup kita masing-masing. Kami atas nama pengurus dan ibu-ibu sekalian mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Chandra Udayana yang telah membawakan firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan daripada Bapak Pendeta Chandra Udayana. Terima kasih. Mari sebelum kita akan memuji Tuhan, sambil kita akan menjalankan persembahan, kita akan memuji Tuhan di dalam puji-pujian kemurahan Tuhan. Maaf ibu-ibu, hati saya masih bersedih karena keluarga saya ada yang meninggal. Suami istri saya tidak mampu menahannya sampai saya harus menahan ini semua untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Maaf ibu-ibu sekalian, mari kita sama-sama memuji Tuhan, kemurahan Tuhan, sambil kita menjalankan persembahan pada sore hari ini.
Oleh karena kemurahan Tuhanku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan-Mu, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhanku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu, Kau hebat selamanya bagiku. Ibu-ibu sekalian, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa. Tuhan, kami akan memberikan sebagian apa yang Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Biarlah Tuhan persembahan ini melalui Tuhan tabungan yang Engkau telah berikan kepada kami. Tuhan melalui celengan, biarlah kami Tuhan dapat mengisi semuanya itu, dan kami yang juga bisa mentransfer melalui Tuhan rekening BWK pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami tidak mampu untuk melanjutkan kata-kata kami ini, tetapi Engkau begitu mengasihi kami. Engkau masih memelihara kami sampai saat ini. Dengan Tuhan, hati kami yang masih berduka pada saat ini, tetapi Engkau terus memelihara kami. Engkau terus menolong kami sampai saat ini kami ada. Itu semua karena kasih-Mu dan cinta-Mu kepada kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena begitu besar cinta kasih-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami ini. Tuhan, hanya kepadamu saja. Haleluya, haleluya. Amin. Doa berkat dari Pendeta Chandra. Setelah itu kita akan tutup dengan pujian Bapa terima kasih. Kami persilakan Bapak Pendeta Chandra untuk memberikan berkat kepada kami semua. Mari kita mengakhiri persekutuan kita pada sore hari ini. Kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah yang berlimpah-limpah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah yang sempurna, kasih Allah yang tidak pernah berubah dari Allah Bapa kita, pimpinan, penghiburan, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai ibu-ibu sekalian, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Kita akan berjumpa kembali sampai minggu depan. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Mohon tolong doakan untuk kami, untuk saya pribadi maupun keluarga kami yang ada di Manado.
Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.